PPK dalam jabatan satu semester ya. Ini yang TMT-nya 2016 sampai 2019. Berarti teman-teman yang masuk di P3K nanti atau CPNS tahun 2020-2022 ini masuknya ke Prajab model baru, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video-video saya sebelumnya terkait tentang PPG, teman-teman banyak sekali pertanyaan ya, yang mana diantaranya, misalkan saja, saya guru honorer, bisakah ikut PPG dalam JAB 2022? Saya TMT 2016, bisakah ikut PPG dalam jabatan tahun 2022? Saya guru honorer, lulus P3K tahun 2021, apakah bisa ikut PPG? Bagaimanakah kira-kira skema PPG tahun 2022? Apakah kira-kira masih sama dengan PPG dalam jabatan tahun 2021? Apakah nanti daring ataukah luring? Dan juga kita akan membahas pertanyaan lainnya. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang PPG dalam jabatan tahun 2022. Mulai dari tahap penyelenggaraan PPG dalam jabatan, desain penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2022, kemudian skema penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2022, data sasaran peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, prioritas peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, kuota PPG dalam jabatan tahun 2022, dan juga timeline jadwal penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait tentang tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi melalui timeline ini teman-teman dapat mengetahui nanti untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ini adalah seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita cermati, ini tidak jauh berbeda dengan alur pelaksanaan atau mekanisme pelaksanaan seleksi PPG dalam jabatan di tahun 2021 kemarin yang saya ikuti. Nah, di sini teman-teman, yaitu mulai dari yang pertama, ini adalah pendaftaran dan seleksi administrasi. Nah, jadi di sini teman-teman untuk bagian yang pertama, inilah teman-teman melakukan pendaftaran dan juga seleksi administrasi. Tentunya ini adalah erat kaitannya dengan yang dilakukan oleh teman-teman ketika saat ini ada momentum, yaitu pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, teman-teman. Jadi saat ini teman-teman sudah diminta untuk memvalidasi dan juga membetulkan ya jika ada data yang salah, supaya nanti teman-teman ini terjaring dalam PPG dalam jabatan ini. Mulai dari ijazahnya harus S1, kemudian punya NUPTK dan lain sebagainya. Nah, di sini setelah teman-teman nanti terpanggil dalam masuk dalam kriteria ya, dalam seleksi administrasi ini, maka teman-teman nanti akan mendapatkan undangan ya, undangan untuk pretest PPG atau semacam apa ya, yaitu ujian masuk lah, seperti itu. Kemudian nanti setelah teman-teman di sini lulus seleksi akademik, teman-teman. Nah, ini adalah seperti biasanya kalau misalkan seleksi akademik di sini sering disebut sebagai pretest PPG ya, teman-teman. Untuk soal-soalnya sudah saya bagikan pada video saya sebelumnya. Teman-teman silahkan belajar ya, supaya nanti teman-teman bisa lulus pretest PPG-nya atau lulus seleksi akademik. Nah, di sini pada bagian tahapan kedua ini adalah teman-teman melakukan seleksi akademik. Nah, jadi mengerjakan soal dan lain sebagainya. Nanti akan saya berikan tips supaya teman-teman bisa lulus ya berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, selanjutnya setelah teman-teman ini lulus seleksi akademik, maka di sini nanti teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, ini konfirmasi kesediaan, apakah teman-teman bersedia untuk ikut PPG dalam jabatan tahun 2022 ini? Kalau misalkan iya, maka teman-teman ini nanti akan ditetapkan ya sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Lalu di sini di tahap yang keempat adalah penetapan calon mahasiswa PPG Daljab 2022. Nah, setelah ditetapkan, maka teman-teman nanti melakukan lapor diri ya, lapor diri ke LPTK. Nah, melaporkan bahwa ini adalah saya, kemudian saya yang lulus kemarin, kemudian saya bersedia, saya melaporkan ke LPTK atau universitas yang ditunjuk ya oleh SIM PKB.
Berikutnya, setelah kita lapor diri, maka kita sudah resmi ya menjadi mahasiswa PPK dalam jabatan dalam suatu LPTK. Yang di sini nanti kegiatan kita, teman-teman, analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan juga HOTS 5 SKS. Kalau misalkan kemarin setelah di sini lapor diri, itu adalah pendalaman materi selama kurang lebih 28 hari, teman-teman. Nah, sekarang ini untuk pendalaman materi ini langsung dimasukkan ke analisis materi pembelajaran ya, karena kemarin ada evaluasi ternyata kurang efektif karena untuk pembelajaran mandiri itu tidak ada istilahnya apa ya, tidak ada bimbingan dari dosen dari LPTK, teman-teman. Jadi nanti di tahap ke-6 setelah kita lapor diri, ini adalah kita analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan HOTS 5 SKS ya. Kemudian di bagian ke-9, teman-teman, ini adalah desain pembelajaran inovatif. Nah, di sini nanti kita agak sedikit berbeda, yaitu kita membuat pembelajaran inovatif sebanyak 3 SKS. Untuk desain pembelajaran ini tentunya kita sebagai guru ini diminta untuk mendesain pembelajaran sendiri berdasarkan rancangan pembelajaran mulai dari RPP, kemudian berdasarkan dari silabus, protapemas dan lain sebagainya, sampai ke tahap materi ajar, penilaian, instrumen-instrumen. Jadi teman-teman, sebanyak 3 SKS. Kemudian setelah itu masuk ke tahap yang ke-8, yaitu uji komprehensif, teman-teman. Nah, ini ada uji komprehensif ya. Nah, ini kalau dulu ini saya ikut daring ya ini. Kemudian setelah itu bagian yang ke-9 ini adalah praktik pembelajaran inovatif 4 SKS. Nah, biasanya dari desain pembelajaran inovatif ini disuruh untuk membuat 3 RPP, 3 rancangan pembelajaran yang sudah dipresentasikan, maka nanti seluruhnya ini diminta untuk praktik pembelajaran ini selama 3 kali. Dan hasilnya ini dikirim ke Kemdikbud, teman-teman. Nah, setelah ini selesai momentum dari praktik pembelajaran inovatif, maka disinilah masuk ke bagian akhir yang sangat menentukan kelulusan PPG dalam jabatan 2022, yaitu UKM PPG atau uji kompetensi mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Nah, di sini untuk UKM PPG itu terdiri dari UKIN atau uji kinerja. UKIN atau uji kinerja itu dibagi menjadi 2, yaitu ada UKIN portofolio dan juga UKIN pembelajaran. Nah, ini terkait tentang contohnya bagaimana, cara mengerjakannya gimana, sudah ada pada playlist tutorial PPG di channel ini. Kemudian berikutnya yang paling menentukan lagi inilah UP ya, uji pengetahuan. Nah, di sini diberikan soal sebanyak 120 soal. Teman-teman harus benar banyak ya. Jadi untuk KKM supaya lulus UKIN ini adalah KKM-nya ini adalah 70. Kemudian untuk yang UP ini juga harus 70. Kalau misalkan kita tidak lulus dapat passing grade ini, maka kita nggak lulus UKM PPG, teman-teman. Nah, ini jadi misalkan di sini UKIN-nya 80, UP 60 itu tidak bisa diakumulasi ya. Jadi semua ini berdiri sendiri-sendiri, teman-teman. Harus 70 nilainya. Kalau enggak, teman-teman nanti retaker ya. Nah, kalau misalkan kita sudah lulus UP dan UKIN yang masuk dalam UKM PPG ini, maka teman-teman barulah nanti disebut sebagai guru profesional. Dengan demikian, teman-teman akan diberikan sertifikat pendidik bagi yang telah selesai ikut PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, selanjutnya di sini untuk arah kebijakan desain PPG dalam jabatan tahun 2022 ini adalah dimulai dari identifikasi masalah. Di sini untuk keterangannya teman-teman bisa cermati ya. Ini supaya nanti teman-teman bisa sukses dan lulus UKM PPG untuk PPG dalam jabatan tahun 2022. Mulai dari kita identifikasi masalah, kemudian di langkah 1 itu eksplorasi penyebab masalahnya itu apa. Kemudian langkah 2 penentuan penyebab masalahnya. Kemudian langkah 3 eksplorasi alternatif solusinya. Ini seperti apa. Kemudian langkah keempat penentu solusinya. Nah, ini penentuan solusi. Kemudian langkah kelima pembuatan rencana aksi. Selanjutnya pembuatan rencana evaluasi. Langkah ketujuh pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Langkah ke-8 refleksi komprehensif. Langkah ke-9 rencana tindak lanjut atau analisis lesson learned. Nah, ini adalah arah kebijakan PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan kita ikuti nanti. Nah, selanjutnya untuk skema penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2022 dengan mengusung tema yaitu Merdeka Belajar, maka di sini teman-teman dapat menyaksikan dan juga mencermatinya ya. Nah, di sini dengan orientasi tentang guru masa depan, kemudian dari orientasi tentang guru masa depan
maka di sini teman-teman belajar mandiri atau self-regulated learning. Yang mana di sini untuk tema-temanya nanti bagian-bagian yang kita lakukan ini adalah terkait tentang problem learning ya, yaitu penyelesaian masalah. Nah, ini teman-teman semuanya itu berbasis masalah. Nah, selanjutnya di sini nanti akan ada yaitu analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi dan HOTS. Ini sebanyak 5 SKS. Kemudian nanti masuk pada tahap desain pembelajaran inovatif, kemudian kita praktekkan. Jadi dari masalah yang kita temukan di pembelajaran kita sehari-hari, maka kita buat jalan keluarnya ya, cari jalan keluarnya dengan mencari penyelesaian melalui desain pembelajaran yang inovatif, yaitu pembuatan kita sendiri. Nah, ini masih sama dengan di tahun 2021 kemarin, yaitu mengusung yaitu PJBL dan juga PBL. PBL itu adalah pembelajaran berbasis masalah, PJBL itu pembelajaran berbasis project ya, project based learning. Nah, ini teman-teman. Kemudian setelah itu kita praktikkan melalui pembelajaran yang inovatif. Nah, seperti ini. Ini tentunya terintegrasi dengan IT ICT literasi ya. Jadi teman-teman untuk calon peserta PPG tahun 2022 sejak dini harus menguasai IT teman-teman. Mulai dari laptop, cara penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran, kemudian kita presentasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini nanti kita masuk ke UKIN dan juga UP. Ini masuk dalam UKM PPG. Kalau lulus nanti kita akan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, itu adalah ekosistem penyelenggaraan PPG tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya untuk data sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Tentunya ini yang teman-teman sangat nanti-nantikan selama ini ya. Nah, di sini kita dapat melihat teman-teman, yaitu data guru dalam jabatan ini berdasarkan TMT mengajar 2015. Nah, di sini untuk PGSD ini status non PNS ada 280.000 sekian, untuk yang P3K ini 18.129. Untuk yang PNS masih banyak ya, 107. Untuk totalnya adalah 405.000 sekian. Untuk guru non PNS, nah ini untuk guru non PGSD maksudnya. Nah, untuk PGSD ini, untuk guru non PGSD ini yang non PNS sekian, P3K sekian, PNS sekian. Nah, ini totalnya sekian. Ini adalah untuk perbandingan yang mendapatkan yang memiliki TMT mengajar sejak 2015 ke belakang ya. PGSD sekian, non PGSD masih sekian, sehingga totalnya data cut off 2020 ini ada sekitar 1.100.000 teman-teman. Kemudian pada progres pemutakhiran data, nah ini progres pemutakhiran data. Nah, TMT sampai 2015 di Desember ini adalah seperti ini. CPNS ada sekian, GTY atau PJY. Kemudian honorer daerah tingkat 1 provinsi, honorer daerah tingkat 2 kabupaten kota, PNS, PNS DPK diperbantukan, kemudian P3K. Nah, ini masih sekian. Untuk TMT mulai Januari 2016. Nah, di sini disebut untuk teman-teman di TMT Januari 2016 ya. CPNSD, semoga teman-teman nanti yang kemarin bertanya apakah saya TMT 2016 itu bisa masuk gitu ya. CPNS ini ada sekian. Untuk GTY, honorer daerah tingkat 1 provinsi, tingkat 2 kabupaten kota, PNS, DPK dan juga P3K. Ini adalah nanti untuk data sasaran yang akan di PPG-kan di tahun 2002 ini teman-teman. Tahunnya di sini untuk calon peserta PPG dalam jabatan dari guru TMT 2015 ke bawah, mapel umum, guru SD, PLB dan lain sebagainya. Ini TMT sampai Desember 2015. Nah, tentunya di sini ketika teman-teman telah melakukan pemutakhiran data, nanti akan terjaringnya ke sini teman-teman. Nah, untuk guru kelas SD, kelas atas ini ada sekian, guru kelas SD bawah ini sekian. Kemudian untuk PLB tunagrahita dan lain sebagainya, nah ini ada kuotanya juga. Kemudian tidak diketahui mapelnya, kepala sekolah, pengawas. Nah, ini untuk mapel-mapelnya ini nanti sasarannya. Ini yang di TMT 2015 ke bawah ini adalah seperti ini. Kemudian juga disebut untuk teman-teman yang mapel kejuruan ya. Nah, di sini disebut mungkin teman-teman ini yang masuk pada guru SMK pada bagian kejuruan. Maka nanti teman-teman juga bersiap saja. Yang penting saat ini dilakukan pemutakhiran data di Dapodiknya ya, verbal PTK, cek di SIM PKB masing-masing.
Nah, di sini untuk bagian skala prioritasnya, teman-teman. Jadi calon peserta PPG dalam jabatan 2022 yang masuk dalam skala prioritas ialah guru TMT 2015 ke bawah. Nah, ini jadi yang diutamakan nanti adalah yang 2015 ke bawah ya. Namun teman-teman yang TMT-nya di atas itu nggak usah khawatir, teman-teman, nanti tetap tercover ya. Nah, ini adalah ada 1 juta sekian. Nah, di sini dari teman-teman yang kemarin ikut PLPG ini, PLPG ada sekian. Kemudian di sini ada 452-an ini guru TK, angkatan 2 guru SD, angkatan 2, 3 dan 4 status sampai dengan lulus proses simulasi ajar, wawancara ini sebanyak ada sekian peserta. Kemudian yang sudah verbal dokumen tetapi belum di-plotting. Nah, ini teman-teman, tentunya bagi teman-teman yang saat ini banyak bertanya ya, saya itu sudah konfirmasi kesediaan, saya sudah lulus seleksi akademik, saya sudah lapor diri, tapi kenapa saya belum dipanggil? Nah, di sini artinya masuk di sini teman-teman masuk dalam ini belum di-plotting. Nah, nanti ini masuk dalam skala prioritas ya untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk PLPG ini, kemudian ini adalah untuk lulusan GP yaitu guru penggerak ya, teman-teman. Nah, ini di sini angkatan 2, 3, 4 sampai status lulus proses simulasi ajar dan wawancara sebanyak ada sekian. Ini sudah verbal dokumen tapi belum di-plotting. Kemudian untuk ASN P3K, teman-teman, ada ya ini. Kemudian untuk sisa di 2021 kemarin, ini masuk di sini. Kemudian untuk daerah khusus dan juga untuk yang lainnya, teman-teman. Nah, ini adalah untuk nanti calon peserta PPG yang skala prioritas. Sehingga kalau misalkan dibuat denah, ini adalah seperti ini ya, teman-teman. Untuk PGSD, kemudian untuk pendidikan luar biasa, kemudian untuk lainnya kejuruan, untuk PGTK dan juga untuk umum. Nah, ini adalah terkait tentang kuotanya, teman-teman. Nah, ini untuk rencana kuota PPG tahun 2022. Nah, di sini untuk jenis PPG-nya ini adalah PPG dalam jabatan. Jadi di sini ada prajabatan model baru, teman-teman. Nah, ini untuk jenis PPG dalam jabatan TMT sampai Desember 2015. Ini adalah nanti rencana pelaksanaannya ini adalah 3 bulan. Kuotanya ada 40.000, teman-teman. Ini nanti dibagi menjadi 2 angkatan, yaitu angkatan 1 20.000, angkatan 2 ini adalah sekian ini. Nah, ini kuotanya. Untuk jumlah calon pesertanya nanti ada sekian ini, teman-teman. Nah, kemudian ini, teman-teman, kabar gembira bagi teman-teman ya, yaitu dalam jabatan. Jenis PPG dalam jabatan TMT mulai 2016 ke sampai saat ini. Jadi kalau misalkan TMT mulai 2016 sampai saat ini bisa saja nanti teman-teman yang lulus P3K tahun 2021 tahap 1, 2, 3 ini bisa saja masuk di sini, teman-teman. Nah, ini TMT mulai 2016 sampai 2021 ini bisa jadi nanti masuk di PPG dalam jabatan di sini. Nah, ini nanti untuk yang bedanya kalau PPG dalam jabatan yang TMT di 2015 ini 3 bulan. Kalau misalkan dalam jabatan yang TMT 2016 ke atas ini adalah nanti selama 1 semester, teman-teman. Nah, ini selama 1 semester kuotanya ada 36.000. Kemudian untuk peserta ini nanti adalah sekian. Jadi teman-teman harus lulus ya dalam seleksi akademik. Kemudian yang ketiga untuk prajabatan. PPG prajabatan model baru. Nah, ini nanti bagi teman-teman untuk yang di prajabatan ini nanti lebih lama ya, yaitu 2 semester atau 1 tahun lah, sekitar seperti itu. Untuk kuotanya ini adalah 40.000 dan jumlah pesertanya ini ada 45.590. Ini adalah belum diupdate ya untuk di tahun 2022 ini. Bisa saja bertambah, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa perhatikan untuk kuota PPG-nya itu adalah sekian. Jadi kalau misalkan, jadi kita bisa membuat analisa. Kalau misalkan saat ini saya adalah seorang guru yang memenuhi syarat untuk PPG. Nah, di sini saya itu TMT-nya itu di bawah 2015. Maka nanti saya melaksanakan untuk PPG selama 3 bulan. Kuotanya ada sekian, peserta ada sekian, maka nanti saya harus bersaing untuk bisa masuk ke sini. Nah, ini, teman-teman. Kemudian untuk dalam jabatan, kalau saya ini P3K baru lulus atau CPNS baru lulus tahun 2019 misalkan.
nanti kuota sekian, ada sekian ini berarti bersaingnya seperti ini. Nah, untuk yang prajabatan model baru tentunya di sini antara kuota dan juga jumlah peserta ini tidak jauh berbeda ya. Namun kita perlu ketahui bahwa di sini belum diupdate untuk data di tahun 2022 ini. Nah, inilah teman-teman untuk timelinenya, timeline pelaksanaan PPG tahun 2022. Jadwalnya ini adalah seperti ini ya teman-teman. Saat ini adalah masih bulan Januari, Februari ini masih pemutakhiran data ini. Kemudian di sini nanti mulai Maret. Nah, ini untuk Maret ini nanti masuk pada bagian PPG dalam jabatan angkatan 1 TMT di bawah 2015 yang nanti jumlahnya kuotanya 20.000. Nah, teman-teman nanti harus lolos ya seleksi akademiknya supaya bisa masuk ke sini. Nah, nanti untuk bulan ini, kemudian bulan Maret sampai bulan Mei ya. Jadi Maret, April, Mei ini nanti selama 3 bulan teman-teman itu PPG yang angkatan 1 ini TMT di bawah 2015 20.000. Kemudian berikutnya di sini PPG dalam jabatan angkatan 2 TMT di bawah 2015 ini kuota 20.000. Ini adalah kloter yang kedua ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk timelinenya yang sudah ada. Nah, bersamaan dengan pelaksanaan itu teman-teman, di sini pada bulan April sampai bulan September ini pelaksanaan untuk teman-teman yang PPG dalam jabatan satu semester ya. Ini yang TMT-nya 2016 sampai 2019. Bagi teman-teman yang TMT-nya 2019 ini bisa mendapatkan kabar gembira ya. Ini nanti kuotanya sekian, nanti teman-teman ikut PPG itu April sampai bulan September. Jadi kalau misalkan seperti ini kira-kira pretestnya itu kapan teman-teman untuk pretestnya. Jadi kalau misalkan saat ini adalah bulan Januari pemutakhiran data, bisa jadi untuk pretestnya nanti seleksi akademik ini nanti di bulan Februari atau juga di kalau Maret ini saya rasa tidak. Perhatikan saja teman-teman, nanti pokoknya di bulan Februari atau bulan Maret ini nanti ada pretest. Mulai dari sekarang teman-teman bisa melakukan belajar ya secara mandiri supaya lolos pretest PPG nanti. Sudah saya sediakan untuk latihan-latihan soalnya dan juga modul-modul materi ajar. Silahkan teman-teman simak video saya sebelumnya atau silahkan berkunjung ke website saya. Nah, ini teman-teman. Berikutnya di sini untuk PPG prajabatan model baru TMT 2020-2022. Nah, ini kalau misalkan kita cermati seperti ini, berarti teman-teman yang masuk di P3K nanti atau CPNS tahun 2020-2022 ini masuknya ke prajab model baru teman-teman. Nah, ini kalau yang diangkat P3K CPNS 2019 masuknya masih dalam jabatan. Nah, di sini teman-teman masuknya ini adalah di prajabatan model baru ya. Kuotanya ada sekian. Nah, ini teman-teman. Di sini juga disampaikan untuk kebutuhan dosennya ini disampaikan seperti ini. Ini adalah menurut prediksi ya. Nah, ini teman-teman. Berikutnya terkait tentang ini PPG dalam jabatan angkatan 2 TMT di bawah 2015 20.000 peserta. Kalau misalkan nanti nggak dilakukan di sini nanti akan mundur seperti ini. Nah, pokoknya nanti di tahun 2022 ini adalah merupakan momentum teman-teman ikut PPG ya, baik itu dalam jabatan maupun juga PPG prajabatan model baru. Demikian informasi ini teman-teman, silahkan klik tombol subscribe-nya ya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika saya update info-info terbaru yang bermanfaat terkait tentang pelaksanaan PPG, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Silahkan simak playlist saya di PPG Prajabatan tentang tutorial PPG yang ada di channel ini. Silahkan teman-teman eksplor di sana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.